Itu kan Karin. Kok dia jemput ke sini sih? Waduh. Kenapa sih Karin yang jemput gua? Bukannya Aldo. Ini Aldo di mana lagi? Gua harus telepon Aldo. Aldo, lo di mana sekarang? Ini gawat banget tau nggak? Karin ada di sini. Lo kenapa nggak bilang sih kalau Karin mau jemput gua? Kok bisa sih dia ada di sini? Sumpah, gue juga nggak tahu kalau si Pinky Winky itu mau jemput lo juga. Udah. Mending sekarang lo cari pintu lain, oke? Biar lo nggak bisa ketemu sama dia. Lo kira gue pejabat atau bisa pakai pintu rahasia? Ya nggak ada lo, orang pintunya cuma satu, gimana sih lo? Aldo, ya. Aduh. Nathan kemana sih? Bikin khawatir aja. Nathan! Kemana ya Bang Karni? Nathan! Kok berhenti sih? Masa sih? Nathan! My Prince Charming! Kamu kemana sih? Nathan! Jalan, ayo dong jalan. Nih kamu nggak jalan-jalan sih? Jalan. Ayo dong. Nathan! Mana lagi penumpangnya? Nathan belum keluar lagi. Nathan di mana sih? Ih, Delay kali. Makanya kan kakak udah bilang, lu ngapain nungguin dia di airport? Lu tunggu di rumah Tante Rima. Kan sekarang gini, repot kan? ya abis gimana dong Kak? Kan Karin tuh kangen banget sama dia. Makanya Karin tuh jemput dia. Tapi Nathan kangen nggak ya sama Karin? Awas aja, kalau sampai Nathan dia nggak kangen sama lu lupain cowok belagu itu. Karin itu bener-bener cinta banget sama Nathan. Nggak mungkin dong Karin lupain gitu aja. Iya, gue ngerti. Tapi sekarang lu mending pulang ke rumah Tante Rima. Lu tunggu dia di sana, ngerti? Oke? Yaudah. Makasih Kak. Nathan! Hey! Halo! Ya! Yeay! Sahabat baik gue udah balik nih ternyata. Terus katanya udah jadi chef kondang nih di sana. Iyalah. Udah terkenal lagi sampai ke luar negeri. Tapi Karina pasti nempel terus nih sama lu sekarang. Gue balik ke Jakarta buat ngembangin karir gue jadi master chef. Bukan buat macarin Karin. Bukannya lo udah mau dijodohin ya sama nyokap lo? Tante Rima kan bilang, lo itu mau tunangan kan sama Karina? No way, gue gak mau. Oke, kalau gue boleh tahu tipe cewek lo tuh kayak gimana sih sebenarnya? Yang pasti, dia harus pintar masak. Dan tangannya harus lihai di dapur. Iya. Gue sih suka. Tapi gue lebih suka kalau lo nempatin janji gue yang satu itu. Cinta sejati gue mana? Maju! Aldo, sampai ketemu di rumah gue ya. Fitri, iya. Aku belanja ke pasar dulu ya.
Iya, kamu beres-beres aja nggak apa-apa. Ya, Mbak. Jakarta, I'm back. Ternyata udah lama gue nggak balik. Udah banyak perubahan. Bang, bentar ya. Saya mau cari ikan yang paling bagus nih. Sama ini nih. Neng, kok nggak belikan di kios saya lagi sih? Sombong deh. Bang, tolong ya. Jangan pegang saya. Neng, cuma pegang begini aja kok marah. Jangan pegang saya atau saya banting. Neng, orang cuma pegang begini doang. Saya tadi kan sudah bilang, kalau pegang saya banting. Ampun, Neng. Ampun. Nah, pokoknya kamu harus cepet-cepet. Kamu tahu kan, Nathan sebentar lagi tuh datang. Kamu mestinya udah siapin semuanya. Iya, Bu. Udah buruan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nat. Loh, Aldo? Nathan mana? Nathan tadi naik motor, Tante. Maksud kamu naik motor? Maksud kamu sengaja bawa motor ke bandara untuk jemput Nathan, gitu? Kamu tahu nggak, Tante itu sengaja beli mobil baru untuk nyabut Nathan pulang. Iya, Tante. Aku dipaksa Nathan. Bawa sini handphone kamu. Sih, nggak ada yang angkat. Nggak diangkat sama Nathan. Kamu tahu? Pasti sekarang dia... Apaan sih lo? Mata lo di mana sih? Main nabrak orang gitu aja? Siapa juga yang nabrak? Nggak salah tuh. Lagian salah sendiri naik motor sembarangan kayak gitu. Ya ampun. Mimpi apa sih gue? Sampai ketimpa ikan pari segala. Mana bau amis lagi? Emang sial tau nggak? Gua ketemu cewek bawel kayak lo. Aku bawel. Emang keterlaluan banget ya jadi cowok. Udah tahu nabrak, udah tahu salah, tapi minta maaf aja gak mau. Di mana hati nurani kamu sebagai manusia? Hah? Apa lo bilang? Lo bilang gue gak punya hati? Nih, lo belah dada gue kalau lo gak percaya orang gue punya hati kok. Gak ada waktu untuk belah dada kamu segala. Lihat tuh, lihat. Gara-gara kamu, semua ikan-ikan aku jadi hancur, jadi kotor. Apa lu gak tahu kerugian berapa yang gue derita? Ini semua buat jualan aku dan sekarang. Pokoknya lo harus ganti. Gue gak mau tahu. Gak. Gue nggak mau ganti. Ganti. Enggak. Ganti. Enggak. Ganti. Enggak. Bu, tapi aku tuh butuh, Bu. Nggak ada uangnya. Ibu, aku tuh perlu peralatan makeup itu dan kalau misalnya nggak ada, aku bisa nge-vlog. Sekali ibu bilang nggak ada, ya nggak ada uangnya. Titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena dia... Kakak tahu kan hobi aku dari dulu apa. Dan kakak tahu kan kalau aku tuh pengen banget jadi makeup artist terkenal. Sama kayak kakak, aku pengen jadi chef yang sukses, yang terkenal. Tapi kak, ibu aja tuh nggak dukung. Maaf ya Vina, tapi aku nggak butuh terkenal kok.
aku cukup jadi orang sukses biar aku bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ibu macam apa aku ini? Nggak sanggup memenuhi kebutuhan dan cita-cita anak-anaknya. Bu, please jangan nangis ya, Bu. Ibu kan tahu sendiri kalau Ibu nangis ya aku juga ikutan sedih. Tapi Ibu sedih. Ibu nggak sanggup beliin Vina peralatan make up. Padahal dia sudah lama pengen beli make up itu. Nih adikku sayang, kamu pakai uangnya untuk beli makeup yang kamu perlu, yang kamu butuh ya. Ini semuanya buat aku, Kak. Aku juga pengen lihat kamu jadi orang sukses. Makasih ya, Kak. Ibu, ayo. Bangun yuk, Bu. Maafin ya Nadia. Ibu nggak bermaksud membebani kamu terus. Nggak apa-apa kok, Bu. Nadia selalu berterima kasih banget sama Ibu sama Vina. Karena kalian udah ambil aku dari jalanan saat aku nggak punya siapa-siapa. Sampai akhirnya sekarang, aku punya keluarga yang sayang sama aku dengan sepenuh hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Kan, Aku kangen banget sama Mama. Kamu anak mama lama banget sih ninggalin mama. Itu kenapa? Sini. Mami mau lihat. Itu kenapa? Ini kenapa? Tuh, kamu pasti kenapa-napa kan? Kamu pasti jatuh dari motor kan? Aduh, kenapa bisa sampai berdarah kayak begini? Aduh, ini perlu dijahit nggak? Bibi, ambilin P3 cepetan. Aduh, kamu nggak Cuma luka kecil aja. Lihat. Mama, aku nggak apa-apa. Itu berdarah. Ma, Itu berdarah. Ma, aku nggak apa-apa. Ya, aku nggak apa-apa. Ini cuma luka kecil aja kok, paling cuma kena helm doang, nggak apa-apa. Ya mungkin emang tadi aku agak teledor, tapi aku janji aku pasti bakal lebih hati-hati lagi. Benar. Jangan bikin mama panik dong. Iya, Ma. Aku janji. Karena aku sayang banget sama Mama. Nathan, my prince charming, kesayangan aku. Karina? Hai, Karin. Hai, Karin. Hai sayang. Ma, aku pergi dulu ya. Lalu ku tangkap. Nathan, my baby, my honey, kamu tahu gak sih ya? Aku tuh bisa gak tidur, tau gak sih? Galau, nangis, baper, karena aku kangen banget sama kamu. Pokoknya kamu harus janji sama aku ya. Kamu gak boleh ninggalin aku lagi, oke? Iya. Ya? Iya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana ya, soalnya kamu itu separuh jiwa aku. Ya kan, Pi? Iya sayang, Papi yakin kalian berdua sangat berjodoh. Hai, Mas Dimas. Papi yakin kalian adalah pasangan yang ideal. Halo, Om, apa kabar? Baik Nathan. Ya, alhamdulillah. Nathan, kenapa sih pengennya jauh-jauhan terus? Kamu juga baru pulang dari Amerika, kan aku kangen. Aku bukannya mau ngejauhin kamu, tapi aku kayaknya nggak enak deh kalau deket-deketan kayak gini panas. Iya, tapi kan kita tuh soulmate. Kita tuh nggak bisa jauh-jauhan, jadi harus nempel terus. Nathan,
apa yang dikatakan Karin adalah benar. Kami sudah merencanakan bahwa kelak kalian akan menikah. Bentar ya, Karin. Ma, aku pengen ngomong. Bentar deh. Masih. Ma, tolong jelasin aku semuanya. Om Dimas itu bukan cuma sekedar sahabat papa dan mama kamu, tapi dia itu juga rekan bisnis. Dan itu udah berlangsung lama sejak kalian berdua masih kecil. Iya, Ma, aku tahu. Tapi kan Udahlah, sayang dengerin mama. Kalau kamu nikah sama Karin, bisnis perhotelan keluarga kita itu akan maju, akan semakin jaya. Kamu tahu kan? Tapi Ma, aku nggak berminat sama usaha perhotelan. Karena impian aku dari kecil itu pengen jadi chef internasional. Itu alasan kenapa aku balik ke Jakarta. Karena aku juga pengen eksis di negeri sendiri. Bukannya aku mau tunangan apalagi nikah sama dia. Aku itu masih muda, Ma. Dan masa depan aku itu masih panjang. Aku yakin suatu saat nanti mungkin aku bakal jadi pengusaha. Tapi nggak sekarang. Karena sekarang aku cuma fokus buat jadi chef doang. Oke, mama setuju. Tapi paling enggak, kamu jalanin dulu lah sama Karin. Kamu kan nggak tahu ke depannya kalian seperti apa. Nathan, mama cuma pengen yang terbaik buat kamu dan keluarga kita. Mama mohon. Oke. Karena aku sayang sama Mama, aku bakal ngikutin semua permintaan Mama. Tapi soal cinta itu nomor sekian, Ma. Karena untuk saat ini, aku lagi pengen sukses dulu dan jadi chef internasional. Supaya Mama sama Papa bisa bangga. Enggak, Nathan. Kamu nggak boleh jadiin aku nomor kesekian. Pokoknya, aku bakal bikin kamu fall in love. Habis itu, kita berdua menikah dan sehidup semati sampai jadi grandma and grandpa. I love you, Nathan. I love you so much. Papi. Karin mau papi benar-benar serius nanggepin perjodohannya Karin sama Nathan. Ya, papi. Soalnya Nathan itu mau fokus sama karirnya. Terus kalau misalnya dia fokus sama karirnya, yang fokus sama Karin siapa? Om, Nathan, Om sangat suka dengan laki-laki yang fokus akan karir dan masa depan. Sifat dan karakter kamu sama dengan Karin. Sama dari mana ya, Om? Karin, dia ingin sukses menjadi seorang wanita berkarir. Dan Om rasa kalian berdua berjodoh. Masalah masa depan itu tidak usah kalian pikirkan. Karena Om dan orang tua kamu punya kerjasama dalam bisnis yang sangat bagus. Kalian tinggal mewarisi usaha kami. Tapi maaf ya, Om. Aku bukan tipe anak yang ngarepin warisan orang tua. Aku pengen ngebangun bisnis kuliner dengan usahaku sendiri. Setuju. Aku bakal dukung kamu sampai karir kamu jadi chef sukses. Karena aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu tuh sesuatu buat Karin. Karin, Tante tuh bangga sama kamu. Kamu tuh ngerti banget apa keinginan Nathan ke depannya. Makanya kamu tuh cocok jadi pasangan. Ya kan? Tante mau ngobrol sebentar sama papa kamu ya. Kamu tungguin Nathan bentar ya di sini ya. Mama juga gak apa-apa, Tante duluan ya. Ayo, Nathan. Karin, kamu nggak gerah apa ngegelendotan kayak gini mulu? Ih, kenapa sih? Kamu gak kangen apa sama aku? Kita habis jauh-jauh kan? Kalau kayak gini caranya, gue nggak bisa keluar nih dari sini. Nih cewek makin ditolak makin nyerang. Gue harus cari cara biar bisa terbebas dari dia. Kamu bisa tunggu di situ nggak? Soalnya aku mau pergi, ya. Mau pergi kemana? Aku ikut. Mau ke toilet.
ngapain ke toilet? Mau ngebom. Ya udah sana ke Bob. Nathan. Nah, Dok, kebetulan lo ada di sini, lo jagain Karin aja ya. Soalnya gue mau ke toilet, udah kebelet banget. Nathan, emangnya lu lama? Lu mau ke toilet apa ke pasar sih? Mesti dijagain segala nih cewek. Kan cewek cantik itu harus dijagain biar nggak hilang. Makasih aku dibilang cantik. Baper. Pakai paket kehilangan segala. Idih, care banget sih lu. Emangnya duit pakai yang segala? Biarin aja orang cantik. Iya udah jagain aja ya. Gue ke toilet dulu. Dadah. Apa lo liat-liat? Dih, apaan? Mau kemana ikut? Nah, Halo, Nadia's Kitchen, selamat sore. Ada yang bisa berbantu? gue mau pesan 2 mie tarik spesial. Siap, tapi Mas tunggu antrian dulu ya. Antrian Mas ada di nomor 30. Harap ditunggu ya. Oh nggak bisa. Itu harus sekarang. Gue nggak mau tahu. Itu harus diduluin. Karena kalau nggak, gue akan post di Instagram dan gue akan bilang kalau food truck lu nggak profesional. Ya, Mas saya ngerti, tapi... Nggak ada tapi-tapian. Gue nggak mau tahu. Harus sekarang. Lu kirim ke alamat yang udah gue kasih di WA. Ngerti lu? Titik. Mas... Ya Allah, Vina. Itu kan pesanan orang. Ya udah sih kak, lagian kan apa susahnya tinggal masak lagi. Kak, masa aku harus pingsan dulu sih gara-gara kelaparan? Kan kakak tahu kalau aku punya penyakit mah. Ya deh. Maafin kakak, kamu emang lebih berhak untuk makan itu duluan. Makasih ya kak. Iya, ya. Ariel, tolong kasih pasta ini ke meja nomor 25 ya. Oh iya, baik Pak. Lu kemana aja? Pasta itu eranya udah lewat, men. Hah? Maaf ya, masih banyak yang mesti gue kerjain. Tunggu dulu. Sebelum lu pergi, lu jawab dulu pertanyaan gue. Kenapa lu bisa di sini? Karena setahu gue, lu itu masih belajar buat nambahin ilmu masak lu yang pas-pasan itu. Bukan urusan lo. Gue ini kasihan sama lu. Ngomongnya chef internasional. Tapi masa perkembangan di negara sendiri nggak tahu? Maksud lo? Nanya mulu lu. Maksud gue, ini bukan trennya pasta. Ini trennya mie. Mie goreng, mie kuah, mie basah. Mie hijau banyak. So what? So lu update dong. Kalau perlu, lu buka Instagram gue. Dan gue yakin lu pasti bakalan kaget banget kalau lu lihat seberapa banyak followers yang gue punya. Terus apa urusannya sama gue? Gue mau bilang ke lu betapa ketinggalannya lu dibandingkan gue. Lu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan gue. Jadi jangan pernah mimpi buat ngendalin hotel ini karena gue yang berhak. Jangan lupa, yang punya hotel ini bukan cuma bokap lo, tapi nyokap gue juga punya saham di sini. Jadi lu gak usah bangga, karena yang kaya itu orang tua kita, bukan gue ataupun lo. Ah udah, gue nggak mau tahu. Mendingan lu belajar update supaya lu tahu perkembangan. Nih, sekalian lu buka Instagram gue. Biar lu tahu siapa gue. Woi, Nathan, woi, gue belum beres ngomong. Delivery service, mie tarik food truck. Nadia's Kitchen. Kamu, berhenti. Semuanya 75.000, Mas. Ini gue disuruh bayar, gitu. Iya, iyalah Mas, kan Mas sudah pesen. Enggak, gue nggak mau. Lu mau tahu kenapa? Lihat,
Lantai restoran gue kotor gara-gara kaki lu yang becek. Mas, kan sudah order makanannya. Masih nggak ngerti juga. Dengerin dong. Biaya buat bersihin lantai ini itu jauh lebih mahal daripada biaya makanan lo. Tahu? Jadi ini Mas gak mau bayar sama sekali. Enggak, sama sekali. Keluar! Jangan pegang gue atau gue banting. Gue bilang keluar, keluar! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim. Dilan? Waduh. Dilan. Dil, lo gak apa-apa? Lo lagi? Lo? Ternyata orang sombong ketemunya sama orang sombong juga ya. Tapi pantas sih kalian berdua cocok. Sama-sama cowok kejam. Gak punya perasaan sama sekali. Tunggu. Lo jangan samain gue kayak dia ya. Udah gak usah ngeles. Orang kaya seperti kalian seharusnya bisa menghargai orang kecil kayak aku. Dan seharusnya kalian juga bersyukur. Bayangin, ada orang yang mau susah payah nganterin makanan di tengah cuaca buruk kayak gini. Ada apa, Ma? Nathan, jadi gini, Mama sama Om Dimas tadi ngebahas soal pertunangan kamu sama Karin. Dan kalau bisa bulan ini ya. What? Bulan ini? Seriously? Ma, hari gini masih jodoh-jodohan kayak gitu mah udah gak zaman tau nggak? Apaan sih? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu kan bukan orang lain, kamu itu anak Mama. Dan Mama lagi mempersiapkan masa depan kamu, gimana sih? Iya, Ma. Tapi kenapa harus Karin? Kan masih banyak cewek-cewek lain di luar sana. Karin cewek menye-menye kayak gitu. Bukan tipe Nathan banget tau nggak? Well, that's your problem. Kalau dia menye-menye itu urusan kamu. Itu urusan kamu sebagai laki-laki supaya kamu bisa bangun karakter dia, ubah kepribadiannya. Come on, Nathan. Sekarang kan masih anak kecil. Nanti kalau dia udah gede juga dia berubah. Lagian kamu tuh ngomong seperti kamu tuh udah punya pacar aja. Ada. Aku udah nemuin orangnya. What? Maksud kamu? Siapa? Maksud kamu punya pacar? Siapa? Siapa pacar kamu? Siapa? Coba ngomong. Ada pokoknya. Oke. Kalau memang benar kamu punya pacar, kamu bawa pacar kamu ketemu sama Mama. Oke? Secepatnya. Secepatnya? Iya, secepatnya. Kamu bawa pacar kamu ketemu sama Mama. Kita akan lihat. Kalau dia nggak lebih baik dari Karin, nggak perlu tunang-tunangan. Saya pastikan kamu langsung nikah sama Karin. Ngerti kamu? Oke. Aku bakal kenalin dia ke Mama secepatnya. Aduh gawat. Masalah lagi buat gue.
Aduh, udah gila tau nggak? Sampai segininya gue berjuang untuk ngambil makanan doang. Nih, jatah lo. Lagian lo sih makan di tempat kayak ginian. Korban medsos lo. Bro, sekarang tuh lagi zamannya medsos tau nggak? Lagi zamannya Instagram. Ya wajar lah kalau gue pengen ikutan eksis. Lagian, gue nggak ngerasa tuh jadi korban medsos. Woi, lu kenapa coy? Gak enak ya? Sumpah Dok, ini tuh bukan cuma enak, tapi ini tuh enak banget. Delicious perfecto. Gue yakin kalau yang buat ini cewek, dia pasti cantik banget. Iya tuh, cewek yang bikin. Cewek? Iya. Bang, isi bang, mau lihat bang. Kalau kalian mau lewat, bayar 2.000 per kepala. Nih, baca peraturannya. Bang, kemarin aja kita bolak-balik lewat sini nggak bayar bang. Masa sekarang bayar sih? Ya udah kalau kalian nggak mau bayar, lewat sono aja tuh. Muter sono. Tanggung badan lu gede lo bang. Badan bapak gua lu bang. Bilangin aja sono. Gue tungguin sini. Dah cabut. Buruan. Maaf bang, mau lewat. Kalau mau lewat bayar 2.000. Nih peraturannya nih. Masa mau naik jembatan aja harus bayar? Siapa yang bikin peraturan? Kita yang bikin peraturan. Kalau nggak mau bayar, lewat sono aja tuh muter. Boleh juga nih cewek. Udah putih, cakep, bule. Bisa dijadiin bini. Tapi kalau buat neng yang cantik, boleh deh lewat gratis. Ini abang anterin. Nih. Nih, kalau dua-dua kayak gini, bisa copot nggak? Hah? Bisa lepas? Wait. Wah, lo belagu lo ya. Jangan pegang-pegang gue. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Liatin, kakaknya berantem. Gini. Gila, kayak gitu. Udah, aja kak. Kena lu. Kakak hebat kak. Wah, ajar lagi kak. Kalian mau lewat juga? Iya kak. Bareng kakak aja yuk. Yuk. Satu. Sama wortel ya? Dua. Berapa? Dua. Dua. Ada lagi? Udah? Jadi ini berapa? 300.000. Apa Neng? Aduh, maaf ya bang. Bentar saya mau cari dompet saya dulu. Maaf ya. Udah. Dompet siapa tuh?
Kayaknya nggak ada yang punya. Banyak juga. Pasti dompet gue jatuh di sini gara-gara berantem yang tadi. Aduh, di mana sih? Astagfirullahaladzim. Wah, aku kok gak ada semua? Waduh, keker deh. Alhamdulillah, kartu ATM gue masih ada. Aduh. Kok kartu gue gak bisa keluar? Ya Allah. Ternyata ATM-nya rusak. Aduh, sekarang harus ke bank lagi buat ngurusin ATM. Astagfirullahaladzim, banyak banget. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau ganti kartu ATM saya, Pak. Soalnya tadi ketahuan sama mesin ATM. Sebentar, Mbak ya. Ini, Mbak, nomor antriannya. Silakan, Mbak, duduk. Selamat siang, Mas Nathan. Selamat siang, Pak. Silakan, Mbak. Itu kan cowok yang... Selamat siang Mas Nathan, saya customer service di sini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya mau perbaiki mobile banking. Mobile banking saya error. Baik, silakanlah saya antar. Oh ya, makasih. Hei, cowok sombong! Bisa nggak sih gak seenaknya nerobot antrian gitu aja? Apa kamu gak lihat betapa banyak orang yang udah nunggu dengan tertib dari tadi? Kamu gak kasihan apa sama mereka? Lo lagi. Kenapa sih? Dari semua tempat yang ada di Jakarta ini, gue mesti ketemu terus sama lo. Dasar cewek bawel. Emang biang onar ya lo? Aku biang onar. Kamu tuh yang dari kemarin selalu bikin hidup gue susah. Mbak, tolong jelasin ke dia deh. Maaf Mbak, Mas Nathan ini merupakan nasabah platinum di bank kami. Apa sih nasabah platinum? Saya nggak ngerti. Biasanya Mas Nathan kalau di sini kita layani khusus di ruangan tertentu, tapi berhubung sistem pelayanan di sini lagi mengalami kerusakan, jadi sementara Mas Nathan kami layani dulu di customer service. Silahkan Pak. Iya, Mbak.
harus ikut kompetisi masak di TV. Gimana Nona Bawel? Udah puas sama penjelasan petugas bank tadi? Atau masih mau protes lagi? Cuma aku ngomong pun gak akan berubah keadaan kok. Emang udah nasibnya orang kecil kayak aku untuk selalu dikacangin. Dasar anak orang kaya. Sombong. Sombong? Gue sombong? Nggak salah. Emang gue pernah bilang siapa gue? Petugas banknya yang ngomong. Ya salah lo sendiri lah. Kenapa lo pakai protes segala tadi? Tapi seenggaknya kamu bisa lebih bijaksana. Gak semua orang nerima pelayanan utama dikasih reguler. Apa kamu gak lihat tadi betapa banyak orang yang udah nunggu? Berhenti nyeramain gue. Lo itu bukan siapa-siapa gue. Jadi terima aja takdir lo. Oke. Kalau itu yang mesti dilakuin sama orang kecil kayak aku. Tapi lihat aja nanti. Aku akan jadi orang sukses yang kaya. Dan aku gak akan diremehin lagi sama orang kaya seperti kamu. Cuma dipandang sebelah mata doang karena aku bukan orang kaya. Wah, berhenti! Oh, itu kan semua baju gue basah, keterlaluan! Nama kamu siapa ya? Nama gue Ani. Nama hits gue Anika, usia 18 tahun, asal dari Bandung. Oh, dari Bandung. Mbak, matanya udah kayak kontes Miss Universe aja nih. Mobil lo apaan? Aku tuh suka banget sama acting. Hari ini aku juga bakal acting loh. Jadi pacar kamu. Tapi sorry ya, gue gak butuh artis. Yang gue butuhin orang biasa, bukan artis ataupun model. Ini nih, mobil tadi yang nyiperatin gue. Woi! Nathan, woi, lu mau kemana? Wah, keterlaluan banget sih tuh cewek. Awas aja kalau ketemu mobil gua. Waduh, parah gini mobil. Itu siapa sih? Cewek stres.
tapi udah pergi nggak tahu kemana. Kok bisa sih dia sampai kayak gini sama lo? Wah, jangan-jangan lo pernah bikin salah nih sama dia. Kok lo nyalahin gue sih? Ya kalau lu nggak salah nggak mungkin lah dia berani ngelempar lumpur ke mobil lu kayak gini. Kecuali Kecuali apa? kecuali lo pernah bikin dia sakit hati. Mata lo tuh di mana sih? Main nabrak orang gitu aja? Siapa juga yang nabrak? Nggak salah tuh. Lagian salah sendiri naik motor sembarangan kayak gitu. Ternyata orang sombong ketemunya sama orang sombong juga ya. Tapi pantas sih kalian berdua cocok. Sama-sama cowok kejam. Gak punya perasaan sama sekali. Bisa nggak sih gak seenaknya nyerobot antrian gitu aja? Lihat dong betapa banyak pelanggan yang nunggu dengan tertib dari tadi. Kamu gak kasihan apa sama mereka? Iya juga ya. Jangan-jangan gue udah bikin cewek bawel tuh sakit hati. Enggak, gue nggak salah. Itu cewek lo yang salah. Gimana pun alasannya, dia nggak boleh ngotorin mobil gue pakai lumpur kayak gini. Hak dia apa coba? Iya deh, terserah lo. Ribet. Ibu lihat deh. Karena dia Kakak lihat deh. Iklan di koran ini. Pokoknya kakak harus ikut kompetisi masak di TV. Iya, kamu harus ikut kompetisi itu. Ini waktu yang pas buat kamu supaya kamu jadi chef profesional yang berkelas dan mahal. Tapi ibu, aku cuma koki amatiran. Aku nggak pernah sekolah masak, nggak pernah belajar apa-apa. Mana mungkin aku ngalahin orang kayak mereka. Nadia, coba kamu bayangin uang 100 juta. Banyak banget kan uangnya. Dan kamu bisa beli apa aja yang kamu suka. Kakak kan followersnya di Instagram udah banyak kan? Jadi kalau misalnya kakak ikut kompetisi di TV ini, pasti banyak followers kakak bakal nonton. Iya sayang. Ibu benar. Dengan uang itu, aku pasti bisa berbuat banyak untuk menolong keluarga aku dan juga orang lain yang lagi kesusahan. Ya udah. Aku ikut. Makasih ya Ibu, makasih ya Vina. Dan aku janji aku akan kasih yang terbaik. Ini kesempatan aku untuk merubah hidup kita. Aku akan bikin kalian bahagia. Aku siap berkompetisi. Dia Nathan Pradika, Master Chef termuda yang berasal dari Indonesia. You got me turning on and on. I got you turning on and on. You got me turning on and on. I got you turning on and on. Pokoknya kakak harus perfect karena kakak bakal menang. Iya, kamu harus tampil memukau di depan TV. Yaudah. Bentar. Harus perfect. Udah. Yaudah, Ibu, Vina aku pergi dulu ya. Ibu, please doain aku ya. Yaudah, dadah. Semangat, Kak. Selamat siang. Berhubung ada salah satu juri yang terlambat, maka acara akan ditunda sekitar 1 jam. Tapi kalian jangan kemana-mana ya. Persiapkan diri sebaik mungkin, oke? Allah. Kalau tahu gini aku masih bisa kerja di food truck aku tadi. Kasihan para pelanggan aku. You got me. I got you. Hai guys, jadi kayaknya salah satu jurinya lagi terlambat datang, jadi lombanya diundur dulu. Dan kayaknya emang orangnya terkenal, soalnya dia nggak mikirin kepentingan orang lain. Ya maksud aku, kalau kita udah dikasih tugas ya seharusnya kita jangan mau bikin kecewa orang lain. Apalagi kalau sampai bikin banyak orang menunggu. Tetap semangat Chef Nat, jangan mau kalah sama juri-juri yang mau menilai kamu. Fighting! Ingat Chef Nat, kalau mau naik kelas itu harus ikut ujian, jangan bolos, ya kan?
Pokoknya apapun yang terjadi, Chef Nat is the best. I love you, Chef Nat. Makasih guys untuk suntikan supportnya. Oh, dan jangan lupa nonton aku nanti di lombanya. Aku pasti ada. Makasih guys untuk suntikan supportnya. Nadia, acara udah mau dimulai. Kamu udah siap belum? Oh ya ampun, ya udah. Yaudah, yuk. Ayo cepet. Oh. Lo lagi. Lo ngapain di sini? Lo kan yang nyiram mobil gue pakai lumpur. Kenapa lo siram? Ya itu akibat ulah kamu duluan yang gak sportif. Gak sportif apaan sih? Emang gue salah apa sama lo? Kamu mendadak amnesia ya? Jadi kemarin maksud kamu apa? Sengaja mencipratkan air ke aku sampai semua baju aku basah. Lagian kamu ngapain sih di sini? Hah? Jangan-jangan kamu mata-matain aku ya? Nadia, dia Nathan Pradika, Master Chef termuda yang berasal dari Indonesia. Sekarang dia menjadi juri di audisi Master Chef. Ya Allah, ternyata cowok itu yang jadi juri. Aduh, gimana aku bisa menang kalau kayak gini caranya? Dia kan musuh bebuyutan aku. Oke, kamu bisa dilihat dia. Jadi nanti aku pilih aja kali ya. Boleh, itu lebih bagus lagi. Oh gitu. Oh tuh ini pesertanya malah dandan ya. Ini lagi siap-siap. Nanti kamu duduk di sini ya. Oke. Di sini kamu ambil untuk dewan juri di belakang kamu semuanya. Oke, semuanya udah siap kan? Hai. Oke. Selamat datang. Iya. Lihat tuh orang-orang kaya semua. Aku yakin mereka semua pasti akan ngejudge kita sesuka mereka. Maksudnya tuh kita nggak ada artinya buat mereka. Cuma orang pikiran doang. Kak, apa sih? Cewek tukang komplain. Jangan lo pikir bisa menilai kita-kita. Dan kayaknya peserta model kayak lo ini nggak akan bisa bertahan lama di kompetisi ini.